Salam bro dan sis terkasih. Salam sehat, salam sukacita. Kembali berjumpa dengan saya Bro Dwi dalam renungan pembawa sukacita. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Saya mengajak bro dan sis sejenak merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari bacaan Markus pasal 8 ayat 27 sampai 33. Dan saya memberi tema relasi pribadi dengan Tuhan. Bro dan sis, bacaan hari ini diceritakan ketika Yesus bersama dengan para murid. Tuhan Yesus mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, kata orang, siapakah aku ini? Maka jawabannya para murid macam-macam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut kamu siapakah aku ini? Dan jawaban murid yang diwakili oleh Petrus hanya satu jawaban, engkau adalah Mesias. Bro dan sis, pertanyaan Yesus inilah yang membuat saya tertarik untuk kita renungkan pada hari ini. Saya yakin di antara kita sudah lama menjadi seorang Katolik, bahkan mungkin dari bayi karena dibaptis bayi. Tetapi ketika Yesus datang di tengah kita dan bertanya kepada kita, menurut kamu siapakah aku ini? Apa jawaban kita? Apakah kita bisa menjawab seperti para murid tadi? Atau malah jawaban kita dengan embel-embel kata orang, kata guru agama kami, atau jawaban lainnya? Bro dan sis, apa yang membuat para murid menjawab dengan satu jawaban dan kelihatan tegas? Tidak seperti orang-orang di luar para murid tadi yang banyak sekali jawabannya. Kalau saya renungkan, jawabannya adalah karena para murid mempunyai relasi yang baik dengan Yesus. Bro dan sis sekalian, sama juga ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan Yesus, maka semakin hari kita semakin mengenal Allah dalam diri Yesus. Relasi ini perlu kita bangun setiap hari, baik lewat doa, bacaan kitab suci, ekaristi, maupun perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang dilandasi akan cinta kasih Allah. Pengenalan kita akan Yesus dipengaruhi oleh seberapa dalam kita mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, dan seberapa dalam kita menyadari dan mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Semakin kita mengalami dan menyadari kasih Tuhan, maka semakin kita mengenal Allah Yesus. Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Justru dalam kelemahan kita, Allah hadir. Hanya saja kadang kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena kita terfokus pada masalah kita dan kita mengandalkan diri kita sendiri. Akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika kita mulai sadar bahwa Allah hadir saat ini dalam setiap pergumulan kita dan melibatkan Allah dalam setiap pergumulan kita, maka kita akan merasakan ringan, merasakan damai sejahtera.
Relasi tetap terjalin, apapun itu keadaan kita, kalau kita mau menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bro dan sis, saya mau sharing bagaimana saya menjalin relasi dengan Tuhan selama ini, yaitu lewat doa. Dan doa saya ini adalah doa hening, doa tanpa kata, hanya sekedar duduk diam dan menyadari kehadiran Tuhan. Dalam doa hening inilah membantu saya untuk menyadari kasih Tuhan. Saya hanya sekedar hadir dan tinggal dalam hadiratnya, tanpa kata-kata, tanpa berpikir. Saya menenggelamkan diri dalam kasih dan hadiratnya. Dari doa hening inilah saya diberi ketenangan batin. Kehadirannya yang selalu memberi kekuatan dan relasi dengan Allah dapat nyata saya rasakan. Bro dan sis sekalian, sebagai refleksi kita, sudahkah kita mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan? Sehingga semakin hari kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam diri Yesus. Engkau hadir dalam setiap pergumulan hidup kami. Bantulah kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, agar kami semakin mengenal Engkau dan setia untuk menjalin relasi pribadi dengan Engkau. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis sekalian. Berkah dalam